apakah yang bisa saya buat setelah almarhum suami saya meninggal. Saya pikir ini harus saya lanjutkan cita-cita beliau. Makanya waktu itu saya mulailah setelah 4 bulan almarhum saya meninggal, almarhum suami meninggal, saya pun mulai ya memikirkan untuk kelanjutan daripada pesantren yang beliau cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dari berdirinya pesantren modern Ar-Rasyid yang berdiri di Pinang Awan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, awalnya yaitu setelah almarhum suami saya selesai menjabat bupati di daerah Tapanuli Selatan pada tahun 89, adalah berniat ya untuk meneruskan bagaimana pendidikan yang tadinya kami juga telah membangun suatu universitas di daerah Tapanuli Selatan, yaitu Universitas Geraha Nusantara, dan terbersihlah oleh suami saya bercita-cita untuk meneruskan apa yang telah dilakukan atau dibuatnya di daerah Tapanuli Selatan. Ia juga ingin membuat suatu pendidikan yang sebenarnya inginnya dibuat di daerah Mandeling Natal, yaitu di kampung halaman suami saya. Tetapi memang waktu itu kami telah keliling untuk mencari tempat, ternyata belum ada yang kami rasa untuk strategis untuk membuat suatu pesantren, karena memang di sana juga sudah banyak pesantren. Nah, oleh karena itu kebetulan kami juga ada usaha di daerah Labuan Batu Selatan ini, yaitu di daerah Pinang Awan. Maka kami juga mencari tempat agar bisa berdiri suatu tempat pendidikan, yaitu salah satu pesantren. Jadi waktu itu pada tahun 1990 kami membuat yayasan yang bernama Haji Abdul Rashid Nasution atau disingkat Harnas. Yaitu pengurus daripada yayasan itu adalah saya dan anak-anak ya. Dan pada waktu itu kebetulan setelah kami membuat yayasan Harnas ini, ya kebetulan suami saya mendapat suatu penyakit yang mungkin saya harus khusus ya untuk mengurus suami saya dan rangka untuk pengobatan yang pada waktu itu ada selama hampir 2 tahun berobat ya. Jadi niat kami untuk menjalankan atau mendirikan pesantren ini agak tertunda karena saya harus fokus untuk mengobatin ya suami. Jadi selama 2 tahun memang ini tertunda. Jadi kami setelah mendapat lahan di daerah Kota Pinang ya, Pinang Awan, dan ini sudah sebanyak 3 hektar. Ini sementara kami tidak lakukan, dan saya khusus ya waktu itu setelah terjadinya terbentuknya yayasan pada tahun
90 lah ya waktu itu, 90 100 90 ya, 90 lah waktu itu. Jadi kami ini stop dulu. Kemudian suami saya pun rupanya ya sudah tidak bisa lagi tertolong dan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 95. Dan pada waktu 95 saya berpikir apakah yang bisa saya buat setelah almarhum suami saya meninggal. Saya pikir ini harus saya lanjutkan cita-cita beliau. Makanya waktu itu saya mulailah setelah 4 bulan almarhum saya meninggal, almarhum suami meninggal, saya pun mulai ya memikirkan untuk kelanjutan daripada pesantren yang beliau cita-citakan. Kemudian alhamdulillah setelah sampai hampir nggak sampai 2 tahun ya saya mendirikan pesantren ini dengan segala daya upaya saya. Kebetulan saya waktu itu sendiri karena anak-anak saya juga masih di bawah umur ya. Jadi saya berusaha dan berupaya sangat supaya pesantren ini bisa didirikan dengan ya segala inilah ya bantuan dari mungkin dari saudara-saudara ya family. Dan terbangunlah pesantren ini pada tahun 96 ya, setelah meninggalnya suami saya tahun 95. Tahun 96 sini sudah terbangun, yaitu lokal ya, waktu itu masih 6 lokal ya, dan asrama juga masjid ya. Waktu itu sangat prihatin memang, tapi ya alhamdulillah cepat juga ya, selama 1 tahun suami saya meninggal itu sudah bisa operasional pesantren yang saya dirikan ya, dengan fasilitas yang masih sangat sederhana ya. Berjalan waktu ya, saya juga dengan segala upaya, kebetulan memang daerah Kota Pinang Awan itu khususnya sangat sulit dengan air ya, tetapi dengan segala upaya saya mendatangkan segala perusahaan-perusahaan untuk air ini ya, dari segala perusahaan-perusahaan yang besar lah ya, dan semua tidak dapat ya, semua gagal ya, karena sudah sampai 160 meter kedalamannya juga tidak mendapatkan air ya. Jadi pun saya juga sangat susah ya, selama itu sudah berjalan 5 tahun ya pesantren dalam keadaan yang sangat minim air. Dengan segala upaya saya waktu itu saya juga membuat membeli mobil tangki air, ini saya sedot dari sungai ya, saya isi segala macam lah ya, dengan juga membawa anak-anak naik truk ya, kebetulan ke tempat-tempat ada sungai ya, segala macam cara lah supaya ini bisa bertahan. Sampai 5 tahun ini tidak bisa menunjukkan adanya air yang baik, yang bersih. Tapi alhamdulillah ya, dengan doa, mungkin seluruh doa orang tua dan murid-murid semua, dengan kita juga seluruh berdoa, memang waktu itu saya berupaya, tiba-tiba memang adalah waktu itu saya ambillah satu inisiatif, karena kebetulan ada di depan pesantren ini waktu itu ada menggali sumur ya, sumur yang sederhana sekali, ternyata ada air ya, dan dia bilang banyak airnya. Nah saya minta supaya dibuat juga ada di 3 titik ya, supaya dibuat juga sebenarnya itu sumur biasa sih, sumur untuk ya saya pikir biarlah sumur biasa juga, asal yang penting ada air gitu. Ternyata waktu saya minta itu ada berapa titik 3 ini semua keluar air, dan itu tidak dalam, hanya berapa meter aja, ke dalam berapa meter itu semua ada air, keluar air bersih sekali sampai sekarang ini ya, putih dan tidak ada baunya dan berlimpah begitu ya. Saya juga nggak menyangka, sudah berapa tahun saya menunggu air itu tidak, susah sangat, sampai saya udah putus asa. Sudah saya pikirkan juga tadinya saya akan menutup sekolah ini ya, pesantren ini, karena memang air ini kan sangat kebutuhan yang sangat vital ya, maksudnya perlu sekali. Jadi saya udah putus asa, ini dibuat apapun bangunan tidak berfungsi karena tidak ada air ya. Jadi ya sudahlah, saya juga sudah pasrah ya. Ternyata ada kemungkinan Allah tidak ini ya, memberi apa juga ya, rezeki kembali, itu ada keluar air seperti apa yang saya ceritakan tadi. Alhamdulillah. Kemudian ya setelah itu ya sudah, saya rasa tidak susah lagi saya mendapatkan air ya. Sampai detik ini juga mungkin anak-anak di pesantren sudah menikmati air yang cukup bagus ya. Saya rasa tidak pernah kurang. Dengan sekarang sudah ada hampir 2.000 yang pemakai ya, 2.000 orang yang memakai air ya, sudah cukup ya. Jadi saya juga bersyukur alhamdulillah ya, mungkin inilah
cobaan ya bagi saya. Rupanya ini hanyalah sebagai untuk memberi lebih semangat lagi ya. Jadi ya itu alhamdulillah ya. Jadi begitulah awalnya. Dan mengapa saya membangun pesantren ini? Tadinya selama almarhum suami saya ada ini, kami sudah memang bercita-cita membuat suatu pendidikan. Jadi saya usulkan sebaiknya kita bikin pendidikan agama ya. Yaitulah makanya kami membuat pesantren Ar-Rasyid namanya. Kebetulan Ar-Rasyid ini adalah nama almarhum suami. Kebetulan juga yayasannya juga Haji Abdul Rashid Nasution, ya nama beliau. Dan tadinya sebenarnya bukan nama pesantrennya adalah Arsad kalau nggak salah ya. Dia buat pesantren namanya Arsad gitu ya. Tetapi karena dia sudah meninggal, saya pikir apa salahnya nama beliau langsung ya Ar-Rasyid, supaya ini kan supaya anak cucunya juga mengetahui bahwa nama ini ada nama punya orang tuanya atau ya neneknya, opungnya lah semua. Jadi ini bisa menjadi suatu kenangan ya. Makanya dengan sedikit upaya ya, dengan ini juga sama sekali tidak ada bantuan dana dari siapapun ya, ini dengan apa adanya ya. Saya juga walaupun dengan susah payah membangun, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa berkembang ya. Saya juga menjadi suatu semangat bagi saya untuk bisa meneruskan cita-cita almarhum suami saya. Jadi memang pesantren ini sudah dibangun dari tahun 1996 ya, 1 tahun lah meninggal almarhum suami, dan sampai sekarang sudah berdiri tahun 2022 ini sudah 26 tahun ya sudah berdiri. Walaupun dengan segala suka duka ya, ini saya sangat bersyukur ya dengan sekarang ini dengan jumlah murid yang hampir 2.000 orang, dan alhamdulillah sampai sekarang ini memang masih dalam sanawiyah ya, pendidikan tingkat sanawiyah dan aliyah ya. Dan juga alhamdulillah pada tahun kemarin ya kita juga sudah membangun pendidikan sekolah dasar ya di Pinang Awan juga ya, walaupun tempat yang lain tapi di salah satu sama-sama wilayahnya alhamdulillah. Jadi itulah saya selaku pendiri pesantren Ar-Rasyid ini, saya sudah juga sangat senang, sangat bangga, di mana memang para ustadz-ustadzanya yang sudah cukup berjuang juga bersama ya, dan sekarang ini juga banyak juga memakai alumni ya daripada pesantren Ar-Rasyid sendiri, sebagian ya juga daripada guru-gurunya ini banyak juga yang berpendidikan dari luar daerah ya. Kami sangat mensupport juga atas kegiatan daripada pesantren Ar-Rasyid ini. Mudah-mudahanlah dengan adanya kerjasama ya, ini adalah suatu cita-cita yang sangat mulia saya rasa. Mudah-mudahan ini dapat menjadi suatu suatu manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini. Dan saya rasa itulah yang perlu saya ceritakan tentang bagaimana sejarah, sebenarnya panjang sekali ya, tapi ya inilah yang mungkin dasarnya dari awal membangun niat awal ya, dan selanjutnya bagaimana perjuangan untuk membangun sekolah ini walaupun tanpa adanya ya dana-dana dari bantuan siapapun, tapi ini alhamdulillah bisa berdiri insyaallah. Mudah-mudahan ini dapatlah menjadi juga contoh bagi yang lain-lain juga yang membangun pesantren. Insya Allah asal ada niat saja membangun pesantren, insya Allah Allah memberi kemudahan. Sekian.